Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang kami pembukaan alus dengan praktik dengan niat tulus dari hatinya ingin berterima kepada semuanya masyarakat tadi sudah bikin pernyataan di atas pernyataan tertulis dan sudah video klarifikasinya. Alhamdulillah maka mudah-mudahan para alumni, para santri, warga asatid serta semua masyarakat bisa memahami dan memaafkan hak atas memaafkan dan memaafkan. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima ini. Allahumma Muhammad. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan pernyataannya suami kita kali. Dibacain sama habis ini, bacain dulu. Tahu. Masyarakat tahu itu. Itu juga maksudnya pernyataan itu. Bacain. Oke, kapokon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, dengan tayangan yang tadi sudah kita bisa lihat bersama-sama bahwasannya ada seorang Khabib Dobolowi yang menghina ulama Kiai Pribumi. Dan di tayangan yang tadi, kenapa bukan dari Khabibnya sendiri yang meminta maaf, tetapi di tayangan ini permintaan maaf diwakilkan. Sungguh miris, hanya meminta maaf saja itu dengan perwakilan. Apa iya dia tidak bisa berbicara? Kalau bukan dia yang meminta maaf dari mulutnya sendiri, berarti memang dia punya rasa gengsi. Berarti dia tidak ikhlas untuk meminta maaf. Karena meminta maaf saja diwakilkan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, lama-lama saya jadi heran. Di samping saya selalu mempelajari keadaan dan selalu melihat pergerakan mereka, klan Ba'alawi, FPI, HTI. Saya merasa heran, kenapa mereka masih saja muncul di negara ini. Satu, FPI adalah ormas yang terlarang di negara ini. Kedua, HTI juga terlarang berada di NKRI ini. Ketiga, klan Ba'alawi harus dihilangkan, harus hengkang dari negara ini, karena klan Ba'alawi, para Khabib Dobolowi sudah merusak tatanan negara bangsa ini. Mereka telah memprovokatori warga, mereka telah membelokkan sejarah, memalsukan sejarah, memalsukan makam-makam peninggalan leluhur bangsa Indonesia. Klan Ba'alawi bukanlah siapa-siapa, mereka hanyalah pendatang. Yang awalnya mereka adalah pengemis, mereka adalah tukang ngamen, jualan minyak. Tapi sekarang mereka merasa berkuasa. Dan untuk rakyat Indonesia, kita jangan mau untuk dibodohi, kita jangan mau untuk dihasut agar mengikuti mereka, klan Ba'alawi. Saya heran dari saya melihat video tayangan ini, meminta maaf pun itu diwakilkan. Seolah-olah dalam makna ini, di dalam makna video ini, sepertinya memang benar-benar mereka menginjak-injak martabat warga negara Republik Indonesia. Mereka memang menyepelekan warga pribumi, rakyat
Indonesia jangan mau dibodohi. Rakyat Nusantara jangan mau digobloki. Jangan mau dijadikan jongos-jongos. Mereka hanya berbalut sorban, tetapi hatinya busuk. Mereka adalah perongrong negara Republik Indonesia ini. Saya mencari dari dulu Habib satu saja yang perbuatan, yang sikapnya, yang suaranya sopan, santun, tidak ada sama sekali. Yang saya lihat, yang saya tahu sampai saat detik ini, para Habib berkoar-koar seperti urakan, tidak bermoral, tidak beradab. Mereka mengadu domba masyarakat, negara, bangsa ini. Rakyat Indonesia Nusantara ini. Mereka mempergunakan jongos-jongosnya, yaitu para mukibin yang mau pro dengan mereka. Mukibin adalah pengkhianat bangsa ini, karena mereka malah memilih memusuhi orang yang memang sama-sama pribumi. Para Habib bangga, para Habib berpesta pora, sementara jongos-jongosnya hanya terdiam seperti anjing yang menunggu makanan dari tuan majikannya. Saya sebagai warga negara Indonesia, jujur, saya benar-benar benci dengan Habib, karena jelas mereka tidak tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka hanya bisa mencaci maki, mengrongrong negara ini, memprovokator, menghasut, mendoktrin orang-orang yang tak berdaya. Tapi mereka tidak bisa mendoktrin saya. Segoblok-gobloknya saya masih punya otak untuk berpikir siapa kalian sebenarnya. Dan saya paham, kalian di sini hanya ingin menguasai republik ini dengan dalih, dengan berbalut agama. Makam-makam sudah kalian palsukan, sejarah sudah kalian belokkan, pejuang-pejuang kami sudah engkau habibkan. Benar-benar kalian keterlaluan. Saya harap kepada pemerintah RI segera membereskan klan Ba'alawi di negara ini, karena mereka lah negara ini tidak nyaman dan tidak tentram. Berhubungan menjual dengan agama itu adalah hal yang sensitif. Jangan sampai kejadian tidak terbendung, akan menjadi rasa penyesalan yang sangat tidak akan bisa dikembalikan lagi. Syukur alhamdulillah dengan adanya ulama Nusantara ini, Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Buntet. Beliau telah berjuang untuk membuktikan bahwa klan Ba'alawi tidak tersambung nasabnya, bahwa klan Ba'alawi bukan cucu dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita renungkan bahwa negara ini harus wajib kita jaga bersama. Enyahkan, bersihkan NKRI ini dari penjajah. Dan penjajah sebenarnya kalian sudahlah tahu. Ingat satu, tidak ada satupun Habib yang berbudi luhur. Silahkan dicari dimanapun. Karena di klan Ba'alawi sudah ada instruksi. Ada yang baik, ada yang kasar, ada yang lembut, tetapi semua hanyalah settingan. Ada Habib satu yang terkenal, dan dia selalu tenang.
dan selalu berkata NKRI harga mati, tapi hatinya busuk telah melakukan pemalsuan makam di mana-mana. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita cerdas, mari kita pandai cermati keadaan yang sebenarnya. Jangan pernah mau menjadi congos, jangan pernah mau menjadi mukibin, karena kalian hanya akan menjadi tumbal, hanya kalian akan ditumbalkan untuk bentrok bersama kaummu sendiri. Wahai congos-congos, wahai mukibin-mukibin. Semoga tayangan ini membuat kita paham, membuat kita sadar. Semoga tayangan ini bermanfaat. Satu Nusantara, NKRI, harga mati.